Teman-teman, terima kasih sekali untuk teman-teman yang mampir di channel ini. Kita jadi bisa sharing, tukar pikiran, bukan hanya tentang drone, tapi juga tentang transportasi. Dan saya buatkan playlist tentang transportasi dan distribusi. Itu tujuannya buat S2, tapi welcome buat semua teman-teman siapa saja, supaya kita jadi bisa tambah pengetahuan ya. Untuk yang lomba drone silahkan cek di video saya. Ini hadiahnya drone juga, itu drone Dayoton L6 buat yang seneng long range. Sekarang saya ngadain lomba long range. Perkenan untuk video ini saya sampaikan tentang masalah transportasi. Sebagaimana teman-teman tahu sebelumnya, udah silahkan cek ya di video sebelumnya. Saya udah sampaikan tentang definisi transportasi, fungsi secara filosofis transportasi itu apa. Yang pertama itu untuk meratakan pembangunan, kemudian untuk meningkatkan pembangunan begitu. Nah, pada video ini kita mau bahas tentang permasalahan transportasi di Indonesia. Kita mulai ya teman-teman ya. Menurut teman-teman, kita punya masalah nggak kalau dilihat dari transportasi? Kalau saya tanya di kelas ke para mahasiswa S2, masalahnya misalnya masalah kemacetan, polusi udara, masalah mahalnya ini pendistribusian, kemudian masalah keamanan, kenyamanan, itu semua masalah begitu. Tapi sebagaimana teman-teman tahu, bahwa untuk level S2 itu beda dengan S1. Jadi kalau S1 itu kita mungkin melihatnya yang kasat mata, yang kelihatan. Tapi untuk level S2, Anda diharapkan bisa melihat masalah di bawah masalah gitu. Jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kita analogikan ini adalah sebuah hamparan hamparan misalnya yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya itu adalah masalah yang menggejala, manifest problem. Nah, di balik itu ada root problemnya yang mengakar, root problemnya, masalah sebenarnya. Itu Anda mahasiswa S2 diharapkan bisa mengenali masalah sebenarnya, root problemnya, bukan manifest problem. Seperti masalah kemacetan, polusi, keamanan, tarif, segala macam. Itu adalah masalah yang menggejala ya. Kalau kita tanya orang awam seperti saya juga, kalau ditanya masalah di transportasi di kita apa Pak? Ya masalahnya macet Om, Mbak, Tante. Masalahnya polusi, bising, banyak polusi udara gitu, kebisingan gitu. Itu kan masalah yang kelihatan gitu, yang kasat mata begitu. Tapi kalau masalah sebenarnya, yaitulah yang perlu kita gali dan kita kenali, supaya kita ketika menyelesaikan sebuah masalah itu dari akarnya. Saya analogikan untuk mengingatkan teman-teman kembali bagaimana kita memilah antara manifest problem dan root problem. Misalnya saya contohkan di video saya bahwa misalnya saya waktu habis main tenis itu hampir selalu setiap minggu saya habis main tenis, dulu itu saya panoan gitu. Itu terselesaikan ketika pano saya olesin kalpanak. Tapi apa setiap kali saya habis main tenis saya ngolesin kalpanak? Kan saya pedes juga gitu. Nah, setelah saya analisis, masalahnya adalah itu keringetan, punggung saya keringetan. Nah, solusinya karena saya tahu masalahnya, akar masalahnya, ya saya ganti kaos aja setiap kali saya habis main tenis, itu selesai gitu. Jadi root problemnya saya nggak perlu kalpanak lagi. Demikian pula dengan masalah transportasi. Transportasi kembali ke Anda juga, misalnya Anda merasa transportasi ini bikin saya kesulitan, bikin stres. Ada kan orang karena transportasi bikin hidupnya jadi frustasi begitu, karena tiap hari kesel gitu. Ada yang sampai ribut di jalan gara-gara ini rebutan begitu kan gitu. Jadi itulah kita lihat akar masalahnya. Dari tadi masalah kemacetan, polusi udara, keselamatan segala macam, itu mungkin kita bisa merujuk ke penelitian Bank Dunia tahun 97-98an. Bank Dunia untuk transportasi darat ya, untuk transportasi darat ada root problemnya itu ini katanya. Yang pertama itu masalah tata guna lahan, yang kedua masalah hierarki jalan,
Yang ketiga itu masalah penegakan hukum, lemah katanya, kata Bank Dunia loh, bukan kata saya. Nih, masalah tata guna lahan tuh artinya begini, kita membuat suatu kawasan, misalnya kayak di sini di Bandung ada kawasan pendidikan di Jatinangor, itu semua universitas besar diarahkan ke situ, ITB, Unpad, kemudian STPDN. Kalau dulu kan Ikopin di situ udah di situ gitu. Tapi masalahnya adalah ketika kita mengarahkan tata guna lahannya itu untuk kawasan pendidikan, ada aja misalnya di depannya jadi ada mall, ada apa segala macam. Kemudian di Bandungnya sendiri Unikom kayaknya jumlah mahasiswanya puluhan ribu gitu. Jadi agak sulit. Contoh lainnya misalnya sebuah kawasan yang tadinya diperuntukkan untuk kawasan lindung gitu, jadi perumahan, itu bukan jadi bagus, jadi macet, jadi banjir gitu. Jadi pertama itu kata Bank Dunia itu masalah guna lahan. Kemudian masalah hierarki jalan. Kenapa dibuatkan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal? Nanti teman-teman kalau nggak ngerti tanya aja ya. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Kenapa dibuat begitu secara berhierarki? Maksudnya supaya lancar. Tapi realitanya misalnya jalan arteri itu jalan besar, jalan utama. Misalnya kayak di sini tuh di Bandung Jalan Soekarno-Hatta. Awalnya itu tuh buat jalan arteri begitu, untuk jalan yang lalu lintas menerus, bukan lalu lintas lokal begitu. Tapi realitanya ada showroom, ada mall, ada perkantoran, ada perumahan segala macam, pengennya dari lokal tuh langsung ke jalan arteri gitu. Itu jadi macet. itu masalahnya. Kemudian masalah kedua, penegakan hukum dan ini kesadaran masyarakatnya yang amat sangat lemah. Mungkin teman-teman bisa lihat lah, kita rambu larangan stop itu pada berhenti gitu, nggak boleh nurunin penumpang, pada nurunin penumpang. Di tol aja bus-bus banyak loh pada naikin turun penumpang, lihat aja. Kalau saya sering lihat gitu, banyak batasan kecepatan itu kayak di jalan tol itu kan sampai maksimal 80, nyatanya enggak, sampai 120, 140 kayak gitu kan. Jadi itu masalahnya. Yang ketiga itu masalah penegakan hukum dan memang masyarakat yang susah diatur. Kata World Bank, bukan kata saya loh, jangan oleh saya, itu kata World Bank gitu. Jadi teman-teman, saya juga nanya kepada mahasiswa S2 karena mereka pengalamannya di lalu lintas transportasi darat, laut, dan udara, masalahnya banyak sekali. Sebagai contoh misalnya bukan hanya tadi yang disebutkan masalah kebisingan dan lain sebagainya, tapi juga pendistribusiannya tuh mahal. Kalau teman-teman yang kerja di Pertamina atau ngurusin barang yang ini, barang pengangkutan barang misalnya, kita ngirim barang dari Jakarta ke Semarang itu bisa lebih murah dibandingkan dari Jakarta ke misalnya ke Pangandaran. Kenapa? Karena jalannya, kalau yang ke Surabaya kan jalan tol, kalau ke Pangandaran sebagainya kan jalannya jadi gitu, truk itu susah gitu, penggantian moda itu jadi mahal begitu. Kemudian masalah pengiriman ke pulau-pulau terpencil itu mahal banget. Kayak di Irian gitu, di Irian tuh pendistribusian ke Wamena, ke daerah-daerah yang banyak bukit segala itu susah sekali gitu. Itu masalah gitu. Kalau kita lihat negara-negara yang yang maju, kalau kita kan posisi kita tuh, kalau teman-teman mengakui kita itu masih negara dunia ketiga, negara berkembang, bukan maju ya. Kita tuh masih negara berkembang. Kalau mereka yang negara maju kayak Amerika, India, gitu, Brasil, mungkin yang ininya, Brasil berkembang tapi cepet ya. Perbedaan mendasarnya antara mereka dan kita, kalau kita tuh negaranya kepulauan, jadi ada untuk pendistribusian barang, transportasi juga kan ada joknya begini. Kita misalnya kayak bikin ini aja, kerajinan rotan ya. Coba teman-teman rasain ya. Kerajinan mebel, kayak mebel yang ada kerajinan rotannya. Kita bikinan misalnya dari Brebes gitu, kita beli itu jauh lebih mahal yang buatan lokal dibanding kita ngimpor dari Cina. Coba Cina itu dia kan Cina itu kan ngambil bahan bakunya dari kita, kemudian dirakit sama mereka, dijual lagi ke kita. Itu dijual lagi ke kita berapa kali lewat benua kan, bisa lebih murah buatan Cina daripada buatan kita. Berarti kan transportasi kita ada masalah begitu. Jadi itulah masalah besarnya transportasi kita. Saya juga waktu itu pernah nanya ke ada konsultan dari Singapura, dia bilang ya memang Singapura maju kalau dari lalu lintas transportasinya lebih maju. Malaysia mungkin lebih bagus dari kita menurut saya loh. Kalau menurut teman-teman beda ya silakan aja. Tapi kita misalnya menangani
transportasi di Indonesia, kita lihat misalnya Singapura kayak langit dan bumi, jauh gitu bedanya. Mereka tuh bisa jalan-jalan, naik sepeda, bisa dengan nyaman. Tapi memang beda. Konsultan Singapura aja waktu itu ngomong ke saya gini, memang nggak bisa. Kita mengaplikasikan apa yang dilakukan Singapura, terus kita adopt langsung ke Indonesia, itu susahnya pakai banget. Karena kita itu ya tadi, itu tuh terlalu kompleks masalahnya, multidimensi. Jadi itu teman-teman yang perlu teman-teman sadari gitu, yang perlu teman-teman ketahui, akar masalahnya transportasi kita itu apa sih gitu. Teman-teman silahkan komentar kalau teman-teman punya pendapat, kira-kira masalah transportasi kita, akar masalahnya itu apa gitu. Silahkan tuliskan dalam komentar, karena saya sendiri puyeng. Saya yakin sebenarnya para pemikir kita, negarawan kita juga mikirin, cuman belum ketemu buktinya. Sampai sekarang transportasi kita masih ya seperti ini kondisinya gitu. Sebagai clue, mungkin saya dari kemarin kepikiran yang membuat misalnya Thailand lebih mudah, Malaysia, Singapura, Malaysia mungkin bukan Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, dia lebih mudah mengelola negara dalam kaitan, kita bukan ngoreksi negara, bukan, masukkan aja dalam menangani negaranya. Karena begini, kepemilikan tanah itu dikuasai negara, itu bedanya. Kalau di kita kan jadi private, kita tuh bisa punya hak milik untuk hak tanah loh. Thailand kan nggak bisa, Singapura nggak bisa. Jikapun Anda misalnya punya uang di tabungan 6 triliun, Anda tetap nggak bisa beli rumah sebelum Anda umur 40 tahun. Dan jelas itu nggak bisa. Kalau di kita kan toleransinya tinggi sekali, mungkin loh. Kemudian masalah kebijakan, kalau kita merujuk misalnya, ada yang bilang kita itu penanganan transportasi kita nggak jelas, apakah kita ini pakai public transport, maksudnya angkutan umum kayak gitu, ataukah kita membebaskan. Ada yang bilang katanya batasi dong itu impor kendaraan. Nggak bisa om, kalau kita membatasi kendaraan ya kita bisa dimusuhi negara lain gitu. Kemudian masalah misalnya tadi kebijakan kita kan memang selama ini diantaranya ini ngelaturnya kayak misalnya China itu kan sosialis, transportasi bagus sekarang. Kemudian kayak Amerika itu kan liberalis. Kita itu liberalis enggak, sosialis enggak. Kita diantaranya, kita demokrasi Pancasila. Kebijakan ekonomi kita juga diantara kedua, sosialis dan liberalis. Apa hubungannya dengan transportasi? Ya dalam kaitan misalnya kayak Amerika aja. Amerika itu negaranya memang tidak mempermasalahkan public transport. Dia tuh orientasinya ke fully motorized city. Jadi dibebaskan. Yang penting pemerintah menyediakan infrastruktur, kemudian masyarakat ya menggunakan dengan bukan public transport tapi private gitu. Kalau kita kan dulu belajarnya kebanyakan kita tuh belajarnya ke Inggris. Kalau Inggris tuh orientasinya memang ke public transport, tapi kita nggak sepenuhnya, nggak full public transport. Realitanya ya sekarang juga teman-teman juga nggak mau kan pakai public transport rata-rata loh. Saya waktu di kelas nanya misalnya, di antara teman-teman kan mayoritas gini kan orientasikan public transport. Tapi kalau kita tanya misal di antara teman-teman siapa yang datang ke sini pakai public transport, pakai angkutan umum, cuman 1 orang dari 100 orang itu gitu. Jadi memang begitulah problematikanya transportasi di kita begitu. Itu yang saya sampaikan. Kemudian mengenai tadi kaitan dengan budaya gitu, budaya ini penting juga. Di kita itu budaya kita itu termasuk saya, budaya di kita itu susah banget untuk antri loh. Kita biasa misalnya kejar-kejar begini. Kalau kayak di Jepang, di Singapura, di Malaysia kan misalnya ini mobil, ini motor ya, dia nggak kejar-kejaran. Kayak di Jepang juga teman saya kan kuliah di Jepang waktu S3 itu. Jadi walaupun di depannya mobil butut, di belakang mobil Jaguar apa segala macam, ketika di jalan dia ya beriringan aja, nggak berusaha nyalip berusaha ngambil. Ini kan ngambil hak orang ketika itu, karena dia duluan secara antrian begitu kan. Kalau di kita kan duluan, itu masalah kayaknya untuk masalah budaya kita. Karena gini, masalah kita mengambil hak orang lain yang jadi satu kebiasaan, dan kita memberikan hak-hak orang sesuai dengan kemampuannya, itu kan jadi hal yang mendasar buat pengaturan sebuah komunitas gitu. Misalnya beginilah, saya ini sebagai penutup saya mau menyampaikan sebuah cerita buat pemikiran teman-teman begini ya. Ada ceritanya jadi di satu kelas
satu kelas itu punya balon, masing-masing maksudnya punya balon. Saya punya balon namanya Karda, ada si Usman misalnya punya balon juga namanya Usman, ada lagi si Ucrit, balonnya Ucrit gitu. Ketika misalnya si balon-balon itu dimasukkan ke ruangan, kitanya di luar gitu. Kemudian kita dikasih kesempatan untuk mengambil balon kita masing-masing, loh. Itu jauh lebih cepat yang misalnya ketika mereka masuk, kemudian mereka bisa lama, Karda, oh Karda nih punya Karda, ini Usman, oh punya Usman nih, punya, itu jauh lebih cepat daripada berebut nyari punya masing-masing. Saya punya Karda mananya, sementara di ruangan itu banyak banget balonnya, itu jauh lebih lama gitu. Itu untuk menganalogikan bahwa pemberian hak sesuai dengan haknya masing-masing itu penting banget. Tapi itu kita susah karena kita senangnya gerasa gerusu duluan, merasa berhak, masing-masing merasa berhak begitu loh. Itu kebayang nggak gitu. Jadi itu masalahnya. Apa itu akar masalah ya, saya nggak tahu, saya mohon komentar. Terima kasih teman-teman, itu yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.